dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah berikan kita banyak nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan bisa hadir pada malam hari ini walaupun cuaca tidak mendukung. Saya sampaikan tadi sama Daeng Ari, ini hujan kencang ya. Tadi juga ini malam Jumat sana di pesantren kita banyak kegiatan yasinan, kemudian baca kitab Barzanji, maulid. Jadi jam 8 lewat baru kemarin tadi. Alhamdulillah masih bisa sama-sama dengan masyarakat Tanah Lanto yang hadir. Yang saya hormati Bapak pemerintah desa yang Tanah Lanto yang hadir, Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat saya ada Bidin, ini satu kelas saya, ada yang Ari, macam-macam ya semua sahabat-sahabat kita yang ada di tempat ini. Mungkin juga ada wali murid, wali santri saya, ada banyak ini anak-anak Tanah Lanto ini, termasuk anaknya Pak Rizwan juga sementara barusan masuk. Intinya sekarang ini, zaman sekarang ini bapak-bapak, orang semua sudah mulai beralih, sudah mulai terbuka pemikiran bahwa pesantren itu bukan hanya mencetak ustadz, ustazah, tapi pesantren itu bisa mencetak orang-orang yang bisa berguna untuk masyarakat. Banyak sekarang, termasuk saya dengar anaknya Pak Hari ini dan hari ini ke pesantren juga ya. Jadi pesantren itu sekarang ini ada penelitian top 1000 madrasah itu hampir saja mengalahkan sekolah-sekolah umum. Jangan kecil hati. Indonesia sekarang ini setelah disurvei banyak sekolah-sekolah umum yang kekurangan murid karena orang sudah ke pesantren semua. Bahkan hasil penelitian beberapa pesantren itu nilai ujiannya, nilai hasilnya itu besar. Bahkan peneliti mengatakan kalau sampai begini kejadiannya, bisa saja sekolah-sekolah umum akan gulung tikar. Ya. Maka oleh karenanya di pesantren itu bapak-bapak, ibu-ibu banyak hal dijelaskan, banyak hal diajarkan. Unggul di bidang agama. Ternyata di pesantren memang agama yang diajarkan bapak-bapak, ibu-ibu. Yang diajarkan bagaimana berakhlak. Utamanya di Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar. Orang pintar di Indonesia ini banyak sekali. Cuma yang kurang sama kita di Indonesia ini kekurangan orang benar. Maka di pesantren itu diajarkan attitude, tingkah laku, akhlak, bagaimana berakhlakul karimah, bagaimana berbicara dengan orang tua. Yang banyak sekarang anak-anak muda, kalau ketemu orang tua, kalau zaman kita dulu, kalau ketemu guru, diupayakan cari di mana jalan yang tidak lihat guru itu. Kita hindari karena takutnya dengan guru. Sekarang ini gurunya dianggap biasa, pagi-pagi, halo bro Ustaz, ya, assalamualaikum Ustaz, gimana Ustaz? Nah, ini guru ini bapak-bapak ibu-ibu. Maka sekarang ini perlu lagi kembali diajarkan berakhlak. Bagaimana berakhlak sama orang tua, bagaimana cara berbicara, begitu semua. Nah, bukan cuma itu, diajarkan juga keterampilan. Di pesantren-pesantren itu termasuk yang barusan yang lagi viral itu, pesantren itu juga sekarang demam bola. Bukan cuma pesantren di Parigi, pesantren seluruh Indonesia. Saya barusan yang dari hari ini sampai ke Palu bawa pesantren. Jadi sekarang ini ada Liga Santri PSSI Piala Kepala Staf Angkatan Darat. Alhamdulillah pesantren Kiai Soleh Damar juara di Parigi Motong, juara 1, berangkat ke 3 provinsi.
Juara 3. Alhamdulillah. Juara 3, tapi bisa kirimkan. Insya Allah akan dikirimkan 2 orang wakil dari Pondok Pesantren Kiai Soleh Damar akan berlaga di nasional. Ini berarti bola juga itu bagian daripada olahraga. Maka sekarang mudah-mudahanlah Bapak Ibu. Kemudian di kesempatan takziah malam hari ini ingin saya jelaskan tentang takziah. Apa itu takziah? Takziah itu kita paham semua. Takziah itu adalah kita datang ke rumah duka seperti begini. Kita datang untuk menghibur. Siapa tahu saja, mungkin hampir semua, bukan lagi siapa tahu, semua orang yang ditinggal mati oleh keluarganya itu pasti merasakan kesedihan yang luar biasa. Semua Pak, tidak ada di antara kita yang hadir di tempat ini kecuali pernah merasakan duka. Entah bapak kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita, semuanya pernah merasakan duka. Tidak ada tidak. Maka dikatakan oleh Nabi, al-mautu babun. Mati itu adalah pintu. Jadi mati itu pintu. Cuma pintu mati itu beda dengan pintu yang lain. Kalau pintu rumah, pintu sekolah, pintu kantor kita bisa masuk, bisa keluar lagi. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Cuma kalau pintu mati itu Pak, satu pintu dan satu arah. Tidak pernah orang yang masuk di pintu itu bisa balik lagi. Tidak ada sejarahnya Bapak. Mulai dari zaman Nabi Adam, kalau orang sudah meninggal dunia, takkan mungkin hidup kembali Pak. Karena kalau dia sudah masuk di pintu itu, tidak ada jalan untuk kembali. Maka sebelum masuk ke pintu itu, persiapannya kita. Kita ini mau masuk pintu semua. Kita ini mau masuk pintu semua. Mati itu adalah pintu. Maka Allah marah, Nabi marah kalau ada orang yang tidak lewat pintu. Dia lewat apa? Lewat jendela. Bagaimana lewat jendela? Ada pintu mati, dia bongkar jendela. Marah Allah. Kata Allah, kenapa bongkar jendela? Kenapa tidak lewat pintu? Apa itu orang yang bongkar jendela? Orang yang mati bunuh diri. Na'udzubillah. Mati bunuh diri itu dosanya besar sekali Bapak. Mudah-mudahan kita berlindung sama Allah, keluarga kita, anak kita, keturunan kita, mudah-mudahan Allah hindarkan dari bunuh diri. Kalau bunuh diri ini, na'udzubillah. Kata Nabi, siapa yang mati minum racun, banyak itu. Maka nanti di hari kiamat nanti, dia punya kerja, minum racun, mati lagi. Begitu mati, hidup lagi. Minum racun lagi, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Kalau ada orang yang mati gantung diri, kerjanya nanti di hari kiamat bergantung terus Pak. Na'udzubillah ini tadi. Jadi sesulit apapun hidup kita, masalah yang banyak apapun, jangan pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Dosanya luar biasa. Maka mudah-mudahanlah kita di Tanah Lanto ini sudah banyak masuk dakwah, banyak ceramah, utamanya anak-anak kita ini. Anak-anak kita sekarang ini banyak dia punya pikiran pendek. Kasus-kasus bunuh diri remaja ini begitu ditelusuri, ternyata apa Pak? Ternyata karena cinta. Waduh, na'udzubillah misalnya. Kau ini logo mau cinta, makan, gara-gara ditinggalkan pacar bunuh diri. La haula wala quwata illa billah. Jadi sekarang bersih, mau sulit apapun hidup ya Allah. Sudah setengah mati saya rasa hidup ini ya Allah. Kalau boleh ya Allah, cabut saya punya nyawa. Berdoa begitu saja, tidak lama itu. Asal jangan kita bikin tindakan membunuh diri kita sendiri. Bapak-bapak almarhum ini seorang mu'alaf saya dengar. Orang yang mu'alaf itu bapak-bapak ibu-ibu, Masya Allah. Orang yang dicucikan, disucikan dosanya. Orang-orang yang mu'alaf itu ibaratnya bayi yang baru lahir. Jadi ketika almarhum ini mu'alaf, mulai dari situ baru dihitung. Misalnya dia mu'alaf masuk ke Islam umur 30 tahun. Berarti 30 tahun sebelumnya itu dosanya dihapus oleh Allah. Pray.
Karena dia belum masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, mulai dari situlah dihitung berapa ibadahnya, berapa dosanya. Jadi almarhum ini termasuk orang yang beruntung, karena dia mu'alaf. Berarti sebelumnya itu dosanya tidak ada. Maka mudah-mudahanlah kita berdoa, semoga almarhum ini selama Islam, selama menjadi Islam, dia benar-benar ibadah sama Allah. Apalagi yang kasih masuk Islam, saya kata sama Bidin, almarhum abah saya yang kasih masuk Islam. Kalau abah itu yang kasih masuk Islam, alhamdulillah. Kalau ada orang yang masuk ke dalam Islam, Pak, itu orang hebat. Coba cari. Semua mu'alaf itu yang masuk Islam, itu berkat hidayah dari Allah. Ada kejadian hidupnya yang menyebabkan dia masuk Islam. Dia timbang-timbang dulu, benar tidak Islam ini? Dia kaji. Pasti orang pintar, pasti orang cerdas kalau orang yang masuk Islam. Tapi kalau ada orang Islam masuk, keluar dari Islam, itu orang bahlul, orang bodoh. Dan tidak ada orang pintar itu yang keluar dari Islam, pasti orang bodoh. Kenapa? Karena Islam ini sangat agama yang sangat inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima Allah kecuali agama Islam. Maka kita pertahankan kita punya agama ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan Islam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, bekali anak-anak kita. Panggil. Nah, Papa cuma pesan, jangan sekali-kali, kalau perlu ancam. Kalau kau keluar dari Islam dengan cara apapun, Papa tidak akui kau sebagai anak. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena ya Allah, bagaimana ancaman orang-orang yang keluar dari Islam? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa man yartadid an dinihi," barang siapa yang murtad, keluar dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati masih dalam keadaan murtad, fahuwa kafirun, maka dia tergolong orang kafir. Ulaika habitat, ulaika fi nari jahannam khalidina fiha. Maka orang-orang yang murtad itu akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Nauzubillah, selama-lamanya. Kalau mereka murtad mati, tidak sempat kembali ke dalam Islam, selama-lamanya di neraka. Kita ini, Pak, mau masuk surga semua, memang masuk neraka, ya. Ibaratnya begini, kata Nabi, semua umatku akan masuk surga. Cuma mohon maaf, singgah dulu di neraka. Ya, digoreng dulu, disaus, disambal di situ, ya, dipalu marah dulu di neraka, karena kita punya dosa. Tapi begitu sudah bersih, Allah angkat ke dalam surga. Itu kita. Kita masuk neraka, benar, tapi tidak selama-lamanya. Kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai suatu saat, begitu orang sudah masuk surga semua, kata Allah, ada satu orang umat Nabi Muhammad yang masih ada di dasar neraka. Kamu tidak dapat. Kenapa dia tak sendiri di situ? Kenapa dia tak tinggal? Orang sudah 500 tahun masuk surga, dia masih dalam neraka itu orang. Kata Allah, wahai Jibril, turun kau ke dasar neraka, cari dia. Turun Jibril, bapak-bapak, ibu-ibu, ke dasar neraka. Dia dapat, memang ada satu orang. Satu orang di situ. Begitu kalau bahasa kita. Kenapa kau masih di situ? Dia bilang, iya, saya tak tinggal. Orang suruh ditarik semua sama malaikat, saya tak tinggal. Kata Jibril, apa sebabnya? Kenapa bisa? Dia bilang, mungkin saya ini banyak sekali dosaku. Saya waktu hidup di dunia, seumur hidup, tidak pernah saya berbuat kebaikan. Tidak ada kebaikan yang saya buat biar satu, kata dia. Bahkan semua kejahatan saya bikin semua. Mungkin gara-gara itu saya ini tak tinggal dalam neraka. Oh begitu. Lalu sekarang kenapa Allah panggil kau masuk ke dalam surga? Katanya, mungkin ada satu kebaikanku yang pernah saya buat waktu di dunia. Apa itu? Saya pernah satu kali waktu hidup di dunia, saya pernah bersahadat. Satu kali saja.
Kapan kau bersyahadat kau tidur satu kali? Waktu saya menikah, waktu kawin. Untung dia kawin. Kalau dia tidak kawin, Allahu Akbar, selama-lamanya. Jadi kalau yang belum menikah di sini, menikah memang. Yang belum kawin, karena waktu kawin suruh bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Orang kalau menikah, Pak, disuruh syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu orang menikah. Untung dia menikah. Kalau dia tidak menikah, selama-lamanya dalam neraka. Nah, sekarang ini surga dan neraka itu Pak tempat. Kita memang ibadah ini bukan cari surga, tetapi Allah akan berikan kepada kita tempat balasan. Kalau seandainya tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak usah kita ibadah. Tidak usah kita tinggalkan kejahatan. Kenapa sekarang kita bilang ibadah, berbuat baik sama orang, tolong orang. Kenapa? Karena ada tempat kembali kita, Pak. Surga dan segala kenikmatannya. Masuk surga itu gampang saja. Ya, apa tiketnya surga? Tiketnya surga 2 saja. Iman dan amal soleh. Beriman sama Allah, beramal soleh. Itu tiketnya. Sekarang kita sudah beriman semua. Kita percaya bahwasanya Allahu Rabbi, Allah Tuhan kami, wa Muhammadun Nabi, Muhammad Rasulullah, Nabi kami. Kita sudah percaya semua. Tapi banyak kita ini yang tidak ibadah sama Allah. Kita tidak laksanakan perintah Allah. Padahal kita laksanakan saja yang gampang-gampang. Tidak usah yang sulit-sulit. Contoh, kita mungkin tidak bisa sholat sampai 1000 rakaat. Ada orang pas sholatnya sampai 1000 rakaat satu hari. 1000 rakaat. Kita ini mau 20 rakaat saja sholat tarawih, setengah mati. 20 saja. 20 rakaat. Tidak mampu kita. Kita bikin 8 rakaat. Sedangkan 8 rakaat saja itu kita bikin cepat. Karena tidak mampu. Oke. Kita tidak mampu sholat banyak-banyak. Yang kita jaga sholat 5 waktu saja. 17 rakaat. 17 rakaat. Mudah-mudahanlah asal kita laksanakan sholat ini ikhlas karena Allah. Biar cuma itu saja dulu. Yang 5 rakaat, yang 5 waktu itu. Kalau belum bisa ditambah dengan sunnah, belum bisa sholat ini, yang penting yang 5 waktu. Setelah itu tambah lagi. Sholat, amal soleh itu bukan cuma sholat. Ada orang sholat tapi tidak baik dengan orang. Maka dalam dikatakan duribat alaihim zillatu aina suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kalian akan dapatkan kebahagiaan dunia akhirat kalau kalian perhatikan 2 hal. Hablum minallah, hablum minan nas. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Maka di mana-mana saya sampaikan dengan sesama manusia, Ibu, ada nanti orang dibangkitkan nanti hari kiamat. Hari kiamat Allah bangkitkan dia dalam keadaan tidak ada tangan, tidak ada kaki. Orang semua lengkap. Dia tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Dia tanya, ya Allah, ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ada orang dibangkitkan nanti di hari kiamat tidak punya kaki, tidak punya tangan? Maka kata Nabi, ulaika hum yu'zuna jaruhu. Mereka lah orang-orang yang waktu di dunia sering mengganggu tetangganya. Ini hubungan dengan sama manusia, Pak. Jangan ganggu tetangga. Ya, tetangga sementara tidur jam 2 kita bagi karaoke, pum bang, pum bang, pum. Harusnya kalau mau karaoke pamit sama tetangga. Boleh terang karaoke le? Oh kalau tetangga dia, oh silakan. Baru karaoke. Jangan tetangga sementara sakit gigi kita karaoke, habis kita. Betul dia tidak marah, cuma dia simpan dalam hati. Tapi hari kiamat kita nanti Allah bangkitkan tidak ada tangan, tidak ada kaki. Apalagi piara ayam, piara bebe, tapi tainya sama tetangga. Dia tidak kandang bebenya, ayamnya, datang di rumahnya orang babera terus.
Capek tetangga urus tai ayam. Tiada di sini. Oh sana jauh. Pak Ibu, kalau bapak piara ayam, piara bebek di kandang. Kalau tidak, dia pergi ke rumah tetangga babera. Nanti itu ayam kalau dipotong, bagi dengan tetangga. Ini kasihan daging ayam. Saya potong ini. Uang capek toh, capek bawa ustainya. Kasih tetangga. Jangan tetangga tidak dikasih. Allahu Akbar. Sekarang itu banyak. Apalagi, ini tidak ada di sini. Itu. Walet itu, babu itu, tiada tadi orang. Jadi kalau yang punya walet, saya sampaikan ditindaki lalu. Kalau yang punya walet, kalau batimbang 1 kilo bagi tetangga. Uang dengar, capek tali nggak mendengar, capek kurang. Mau tidak malam, mau tidak siang babu itu mengganggu tetangga bahaya, Pak. Ya, itu nanti orang dibangkitkan tidak ada tangan. Maka sekarang ini tetangga itu adalah saudara yang paling dekat. Kalau kita sakit perut tengah malam, tidak mungkin kita telepon kita punya saudara yang di Palu. Pasti yang pertama datang tetangga. Maka usahakan baik dengan tetangga. Maka Nabi mengatakan al-jaru qabla dar. Carilah tetangga dulu sebelum bikin rumah. Sekarang kita tak salah. Kita so bikin rumah, ternyata baru ditahu di sebelah tetangga. Allahu Akbar. Harusnya mau bikin rumah, mau bikin rumah sih saya. Tanya sebelah, siapa di sebelah ini? Oh ini. Bagaimana itu om? Oh baik sekali. Yang di sebelah kiri, oh tante ini, baik. Jangan coba bikin rumah. Siapa di situ? Tante itu apa? Susupo itu. Oh, astagfirullahaladzim. Nanti so jadi rumah baru ditahu susupo di sebelah. Allahu Akbar. Habis kamu punya kejadian, yang di rumah itu dia mau cerita di sebelah. Dia bilang astagfirullah, so jadi rumah. Tidak mungkin mau dijual, baru dibikin. Maka cari tetangga dulu, baru bikin rumah. Oleh karenanya, hidup bertetangga ini perbaiki. Kedua, hubungan sesama manusia yang perlu kita perbaiki adalah hubungan sesama darah. Itu yang disebut dengan silaturahmi. Ada yang disebut silaturahim. Mana yang benar Ustaz? Yang benarnya silaturahim. Ada juga yang pakai silaturahmi. Padahal yang benarnya silaturahim. Sila itu artinya ikatan. Rahim, kasih sayang. Kenapa ibu-ibu ini tinggi derajatnya? 3 kali daripada papa. Kata Nabi, ya Rasulullah, saya mau masuk surga. Kata Nabi, berbakti sama ibu. Syaratnya masuk surga. Ditanya lagi, setelah ibu siapa lagi? Ibumu. 2 kali. Ketiga lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali Nabi sebut nama ibu. Baru ditanya, siapa lagi ya Rasulullah? Papa. 3 ibu, 1 papa. Kenapa? Karena dalam diri ibu-ibu ini ada sifat Allah yang ditaruh di sini. Apa sifat Allah? Rahim. Maka ibu dimanapun, ibu di dunia ini tidak ada ibu yang tidak sayang sama anaknya. Tidak ada ibu di dunia ini yang ingin anaknya itu tidak bahagia. Dia tidak makan, ibu itu pembohong besar, Pak. Kenapa ibu itu disebut pembohong besar? Manusia paling banyak bohongnya ibu. Kenapa saya katakan begitu? Dia lapar sekali. Dia kasih makan anaknya. Kalau dia mau makan, ini anaknya tidak dapat. Dia kasih makan anaknya. Beroleh mama sudah makan, alhamdulillah sudah. Padahal bohong itu. Lapar sekali dia rasa. Bayangkan ibu kita, Pak. Dalam hadis dikatakan alladzi yansa du'a li nafsiha. Ada jenis manusia kata Nabi yang lupa dia berdoa untuk dirinya sendiri, hanya mendoakan anaknya. Siapa anak? Maka ibu, anak-anakku sekalian banyak anak muda ini, jangan main-main dengan mama. Jangan coba-coba. Ya, karena surga berada di kakinya. Maksudnya apa? Surga itu tergantung orang tua. Cuma Nabi tidak bilang, tidak kasar kalau Nabi bilang, mau masuk surga sama ibumu.
Kalau ibumu tidak ridha, walaupun kau sholat sampai kau punya jidat hitam, kau puasa haji berkali-kali, tapi kau durhaka dengan ibumu, surga jauh, jauh surga. Mana kisahnya itu? Kisahnya itu banyak sekali. Ya, ada orang yang ahli ibadah, sholat terus, tapi dia durhaka sama orang tuanya. Akhirnya begitu mau meninggal, Pak, susah keluar napasnya. Dipanggil sama Nabi, Rasulullah dipanggil. Kenapa dia tidak bisa keluar napasnya ya Rasulullah? Siksa dia meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah tanya, apa dosanya dia? Apakah dia waktu di dunia tidak sholat? Sholat dia ya Rasulullah. Bahkan sholatnya banyak. Tidak puasa, puasa dia. Ibadah dia. Tapi dia ini durhaka sama mamanya. Akhirnya Rasulullah panggil ke mama, sini nih. Bu, betul anakmu ini? Dia benar ya Rasulullah. Kenapa gitu? Dia itu sangat menyakiti hati saya Rasulullah. Maka saya berdoa, ya Allah, jangan matikan saya punya anak kecuali dia dapatkan azab dulu sebelum mati. Makbul doa mamanya, Pak, setengah mati. Kata Rasulullah, kalau begitu maafkan saja, ini anakku sudah mau mati. Tidak ya Rasulullah, saya punya hati masih sakit, saya tidak memaafkan. Rasulullah bujuk tidak mampan. Ayah Rasulullah bilang begini, hei semua sahabatku, kumpul kayu api. Kumpul kayu api kasih banyak. Kita bakar saja dia itu. Daripada dia susah mati, kita bakar saja dia daripada dia dibakar di akhirat. Begitu didengar dia punya anak mau dibakar, Pak, luluh hati ibunya. Dia bilang, jangan Rasulullah, saya sudah maafkan dia. Begitu setelah dimaafkan oleh ibunya langsung mati. Maka sekarang ibu-ibu ini, ada banyak ibu-ibu punya senjata. Senjata terbesar ibu-ibu adalah doa. Cuma sekarang ini doanya ibu-ibu sekarang banyak tidak mampan. Bagaimana mau mampan? Sedikit digaku-gaku anak. Minta doa mati kau. Pergi sana, ngajar anak setan apa sama, tidak mampan. Ada kan orang tuh. Tapi coba ibu simpan. Ibu simpan, ibu punya doa itu. Jangan kasih keluar. Pasti makbul satu kali. Sekarang ini, ibu-ibu zaman sekarang ini, salah sedikit anak dimaki. Salah sedikit anak didoakan yang tidak baik. Jadi tidak mampan lagi. Sekarang kita rubah, Pak. Saya mau cerita, tidak panjang ceramah ini. Saya mau cerita bagaimana doa ibu ini dirubah oleh Allah. Ibu marah, tapi berdoa. Bagaimana ceritanya? Ada imam Masjidil Haram, Pak. Kita tahu semua, biasa diputar di masjid. Namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Waktu saya naik haji 2008, berangkat haji saya tunggu-tunggu itu. Mana itu Syekh Abdurrahman As-Sudais? Habis sholat subuh, saya tidak pulang ke hotel. Saya memang niat dari rumah, saya harus ketemu dengan imam ini. Akhirnya Allah kabulkan. Begitu jam 11:30, muncul pasukan polisi, Pak. Satu peleton. Saya kira ada apa di Ka'bah sana itu, sampai polisi banyak sekali. Ternyata ini polisi banyak ini bakal imam itu. Syekh Abdurrahman As-Sudais dikawal oleh polisi, puluhan orang yang polisi. Itu imam di sana, imam di Arab. Kalau imam di Parigi, datang tidak diantar. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Ini terus punya imam ini. Kasih dia, Pak Imam kasih. Kalau kamu lihat Pak Imam berjalan kaki, bonceng kasih. Ya, sana di Mekah sana itu, DP imam polisi yang jaga. Nah, ini Imam Syekh Abdurrahman As-Sudais. Masih kecil dia nakalnya luar biasa. Bagaimana nakalnya? Dia punya papa itu, Pak ulama. Akhirnya papanya itu mau undang menteri, pejabat negara mau datang ke rumah papanya itu, mau makan siang. Akhirnya ibunya ini sudah bikin makanan. Namanya menteri mau datang, sudah disiapkan makanan lengkap dari atas meja. Tiba-tiba ini Syekh Abdurrahman As-Sudais masih kecil, umur 8 tahun, dia ambil pasir, Pak. Dia taruh pasir di makanan semua itu. Ini menteri mau datang kemari.
Marah ibunya. Tapi marahnya ibunya ini doa. Apa dia bilang? Ya Abdurrahman, halu. Dia bilang, pergi kau Abdurrahman, satakun imam fil haramain. Mudah-mudahan kau jadi imam di Masjidil Haram. Bayangkan Pak, ini marah. Pergi kau sana, mudah-mudahan kau jadi imam di Masjidil Haram. Doanya, marahnya itu diijabah Allah jadi imam betul. Sekarang kalau marah anak, pergi kau, mudah-mudahan kau jadi Raffi Ahmad. Kaya. Pergi kau ke sana, anak durhaka, mudah-mudahan kau jadi bupati pergi Moto. Mau jadi bupati betul itu. Tunggu saja. Mudah-mudahan kau jadi Ronaldo. Oh, ini tidak. Pergi kau. Mudah-mudahan kau tabrak kalonga. Tabrak ini. Doa apa ini? Tidak dipakai. Maka tidak dipakai oleh malaikat. Maka ibu-ibu sekarang ini simpan ibu punya doa. Pakai ibu punya doa itu nanti di saat-saat genting. Kasih tahu sama anak, mama ini masih marah, mama belum berdoa. Tapi kalau kau bikin begini terus mama, nanti mama doakan. So takut deh. Tapi kalau ibu setiap saat berdoa, tidak makbul. Akhirnya anak bertantang, mana kata doanya mama, tiada makbul. Doakan Jo, astagfirullahaladzim. Padahal ibu ini dibekali oleh Allah senjata doa ibu itu pasti tidak ada penghalang, langsung di hadapan Allah, asal ibu pakai di saat yang tepat. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak panjang-panjang ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau meninggal dunia, mati husnul khatimah. Sebagai akhir, ada ciri-cirinya. Orang mati baik itu Pak bisa dilihat dari bentuknya. Harinya pertama, kalau dia meninggal di hari-hari yang baik, malam Jumat, hari Jumat, itu bagus matinya. Kita lihat juga dia meninggal mati dalam keadaan, lihat di mukanya. Ya, lihat. Kalau mukanya itu meninggal bagus, matanya tertutup bagus, mulutnya gampang ditutup, badannya lembut, itu bagus matinya. Ya, kenapa? Karena banyak, paling bagusnya ini Pak. Kalau Nabi katakan orang husnul khatimah itu dia punya dahi berkeringat. Kalau ada orang meninggal kita pegang dia punya dahi berkeringat, subhanallah. Itu husnul khatimah. Saking enaknya itu. Sama dengan habis kita makan berkeringat itu, tinggal dilap-lap. Kalau ada orang meninggal dalam posisi begitu, subhanallah. Insyaallah husnul khatimah. Mati husnul khatimah, mati orang kecelakaan Pak. Orang kecelakaan itu insya Allah husnul khatimah. Karena dia tidak minta. Orang yang mati syahid antara lain orang yang terkena benturan keras. Kecelakaan. Tadi siang itu Pak di Parigi itu di jalur 2 dekat peta apa sana. 3 orang. 2 orang tua, anak-anak sapi, pimpinan sapi. Orang peta Pak dibagi mobil Pak, dua-duanya berangkat itu orang tua. Tinggal itu ada anak luka-luka parah. Husnul khatimah itu Bapak. Kenapa? Karena mereka turun dari rumah tidak ada niat. Maka kasih baik terus niat. Maka ditanya niatnya bagaimana, kecuali dia turun dari rumah pergi bapida sapi, berarti mencari rezeki yang baik. Dia pergi membantu orang. Kecuali kita turun dari rumah, ya Allah saya mau pergi curi dulu. Saya pergi ambil udah ayam sana. Begitu ambil ayam, pulang ambil ayam dalam karung ditabrak kotor. Sul khatimah. Tapi kalau kita punya niat baik turun dari rumah, makanya turun dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kaki kanan. Insyaallah pulang husnul khatimah. Sekarang tidak berdoa, apa yang dipegang hidung? Mana yang solongkan? Kalau Pak Ingus tidak longgar itu. Dia mau cerita, kenapa belum longgar? Muhammad, kapan mau longgar? Berdoa kalau Pak Ingus malele dia. Maka tak usah mau longgar kah, mau tidak longgar. Ya Allah, saya niat turun dari rumah ini demi mencari rezeki, mencari ridhamu ya Allah. Turun, insya Allah. Husnul khatimah. Kita doakan juga almarhum ini, dia ini orang yang mati mu'alaf, mudah-mudahan Allah berikan dia tempat yang indah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dia punya dosa-dosa sebelum Islam diampuni Allah, dan doa semua kebaikannya selama hidup di dunia ini dia diampuni oleh apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anaknya, keluarganya, mungkin kalau ada anak-anak kecilnya yang mungkin masih mau sekolah, boleh disapa saya.
Tanya Ustaz, bayar tidak bayar? Ya, bayar listrik saja 50.000. Tidak ada pesantren yang tidak bayar. Sana tidak bayar sana Pak. 50.000 bayar lampu saja. Ya, kenapa Ustaz tidak bisa bayar? Banyak sekali orang antar saya. Orang antar baras, orang antar sayur, orang antar ikan. Baru saya harus bayar orang. Ya, jadi sudah. Bismillah. Jadi kalau ada anak-anak di Tanah Lanto ini yang mau masuk pesantren, masuk pesantren. Insya Allah. Ya, tahun depan atau tahun ini boleh juga. Mudah-mudahan sekarang itu banyak sekali. Saya sementara mau bangun di Jono Kalora itu, insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa selesai. Itu tingkat 2. Mudah-mudahan bisa selesai, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Siapa namanya almarhum? Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Muhammad Yusuf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma adkhil fi quburihi rawha wal hadfusata wal aman wal afwa wa ridwan. Ya hanan ya manan ya man yasil ata wal jasulin fa ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dawa bi subhanakallahumma tahiyatu fi salam wa dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ceramah singkat malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.